Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan kita berdua Pak ya dalam program pendidikan guru penggerak. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Pak Arif. Ya, Pak Arif, bagaimana Pak Arif kabarnya pada hari ini Pak Arif? Alhamdulillah luar biasa Pak. Alhamdulillah luar biasa Pak ya. Alhamdulillah mudah-mudahan Bapak senantiasa diberikan kesehatan ya Pak ya seperti itu. Apalagi dalam melaksanakan program pendidikan guru penggerak ini ya Pak ya. Diperlukan mental, tenaga dan pikiran yang kuat Pak ya, dan sehingga utuh, sehingga mudah-mudahan tentunya hal ini menjadi ikhtiar bagi kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri kita seperti itu Pak ya. Ya Pak, pada pendampingan kali ini, nah nanti kita akan berbagi ya Pak ya, kita akan berbagi, kita akan berdiskusi bagaimana merefleksikan umpan balik dari kepala sekolah, dari rekan kerja maupun dari siswa ya, berdasarkan kuesioner yang telah Bapak bagikan seperti itu Pak ya. Ini tentunya menjadi pelajaran baik bagi kita semuanya selaku guru sebenarnya seperti itu, karena memang kita selaku guru ini harus terus belajar dan belajar. Apalagi tentunya kita pun harus senantiasa mendapatkan masukan ya Pak ya dari pihak-pihak luar supaya tentunya kita bisa meningkatkan kualitas diri kita sesuai tujuan yang pertama. Ya, selanjutnya nanti kita juga akan berdiskusi ya Pak, berdiskusi bagaimana rencana penerapan ya Pak ya dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dan nanti kita juga akan berdiskusi mengenai tahapan bagja ya Pak ya. Nah, seperti itu dalam mewujudkan visi. Nah, ini yang menarik ya. Alhamdulillah Pak Arif ini merupakan guru BK ya Pak ya, guru bimbingan konseling di SMP 2 Kutawaringin seperti itu, yang mempunyai visi yaitu RIKAT ya sebenarnya. Nah, nanti kita akan bahas ya seperti apa itu visi RIKAT dari SMP 2 Kutawaringin ini. Ya Pak, kita diskusi yang pertama ya Pak ya. Nah, Bapak sudah melaksanakan pembelajaran ya Pak ya di LMS ataupun di luar LMS ataupun hal lainnya. Apa yang telah Bapak lakukan Pak selama 1 bulan ini? Baik, terima kasih Pak Trisna atas pendampingannya yang ketiga di SMP Negeri 2 Kutawaringin, terutama kepada saya. Yang sudah saya lakukan selama 1 bulan kebelakang adalah mensosialisasikan budaya positif di sekolah, kemudian mensosialisasikan PSE itu sendiri di siswa ataupun di rekan-rekan guru. Kemudian kemarin juga kita sudah membedah misi sekolah Pak, apakah sesuai dengan budaya positif atau nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Ternyata setelah kita bedah kemarin itu sudah mengacu ke sana semua Pak, sudah mengacu ke P5 di sana. Akhirnya kita juga mengambil kesimpulan, oh ternyata visi misi kita itu sudah sejalan nih, tinggal bagaimana penerapannya, aplikasinya di kehidupan sekolah sehari-hari seperti itu Pak. Nah, ini sangat bagus sekali ya Pak ya seperti itu. Ternyata Bapak sudah bergerak dengan cepat seperti itu, karena memang ini menjadi sebuah slogan juga Pak ya dari program guru penggerak ini, yaitu yang mana bergerak menggerakkan. Nah, seperti itu ya. Nah, Pak Arif ternyata jika dilihat sudah memiliki jiwa itu Pak ya. Nah, ini tentu yang diharapkan juga dari program pendidikan guru penggerak ini. Dan begitupun tadi Bapak juga sudah mulai ya Pak ya, akan mulai merencanakan dan mengaplikasikan tadi juga dari hasil sosialisasi yang telah dilakukan seperti itu. Nah, itu Pak sangat baik. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Seperti itu. Mudah-mudahan setiap tantangannya bisa dihadapi. Wah, iya pasti Pak. Benar. Nah iya Pak, kita akan berdiskusi kepada fokus poin yang pertama. Nah, dalam meningkatkan kemampuan diri ya Pak ya. Sebelumnya Bapak sudah memberikan kuesioner ya Pak ya, terhadap kepala sekolah maupun kepada rekan kerja maupun kepada murid. Nah, di situ ada kompetensi yang memang menjadi yang harus dimiliki lah sebagai guru penggerak ya Pak. Yang pertama itu kompetensi diri dalam mengembangkan diri dan orang lain. Yang kedua kompetensi memimpin pembelajaran, dan yang ketiga yaitu kompetensi memimpin manajemen sekolah. Nah Pak, berdasarkan kuesioner yang tadi Bapak sudah berikan Pak, yang sebelumnya sudah diberikan,
bagian mana Pak dari masukan kepala sekolah ataupun rekan kerja ataupun dari murid yang perlu Bapak tingkatkan Pak? Ya, terima kasih Pak. Dari kuesioner dari yang sudah disebarkan kemarin itu ada beberapa hal yang menjadi apa ya, titik tolak bahwa saya harus berbuat lebih di sekolah ini. Yang pertama kita harus menerapkan visi tersebut menjadi sebuah program yang real Pak. Ya. Itu apa namanya yang kemarin disarankan bahwa sekolah tidak hanya sekedar wacana tapi ini dikonkretkan menjadi aksi nyata di sekolah tersebut. Kemudian untuk anak-anak juga menginginkan lebih menyentuh pada hal-hal yang emosional Pak, seperti ditanyakan kabarnya, kemudian gimana kondisi keluarganya, apakah hari ini bahagia atau tidak, kayak gitu. Akhirnya kan kemarin sudah ada yang apa diagram emosi itu Pak ya. Nah itu juga perlu diterapkan karena kita juga harus mengetahui kondisi emosional siswa sebelum belajar gitu. Kemarin juga Pak Arif ini dibuatkan nih gambar-gambarnya yang emot-emot itu Pak, emotikan senyum, marah gitu harus diaplikasikan. Jadi sarannya itu aja Pak, membuat suatu program yang aplikatif yang bisa diterapkan langsung dan kena kepada sasarannya seperti siswa ataupun guru. Kalau di siswa yang tadi membuat diagram emosi tersebut, kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang aplikatif. Di sini juga sedang adanya proyek P5 Pak. Proyek P5 sekarang lagi berjalan ini. Diharapkan juga dari proyek P5 ini keluar potensi-potensi yang jadi unggulan di SMP ini. Kebetulan temanya adalah pahlawan dan bahasa di sini Pak. Jadi siswa dibagi per kelompok-kelompok, per kelas itu untuk menampilkan unjuk kebolehan mereka nanti pas di pas puncak acaranya nanti di P5 itu sendiri. Dan alhamdulillah saya juga ikut terlibat dalam membina siswa untuk memunculkan potensi tersebut. Nah itu menarik ya Pak ya, tadi apalagi dengan adanya diagram emosi seperti itu ya yang akan itu sudah berjalan Pak atau bagaimana? Ya itu sedang dikonsep Pak, sedang dikonsep realnya gitu ya. Tapi kalau untuk sosialisasi ke gurunya sudah diterapkan Pak. Jadi tidak hanya mengajar sebatas ngabsen aja, tapi mengajarnya kepada aspek psikologisnya itu sudah. Kalau yang untuk gambar itu lagi diproses. Nah, alhamdulillah Pak ya, ternyata itu sedang diproses. Nah, kita tunggu juga nih Pak ya, bagaimana nanti penerapannya seperti itu ya Pak. Nah, ini tentunya sudah tidak sabar juga. Begitupun juga saya Pak. Karena jika dilihat dengan background pendidikan Pak Arif, yaitu sebagai guru bimbingan konseling, nah tentunya dalam pembelajaran sosial emosional, nah Pak Arif sudah expert lah ya seperti itu ya, sudah ahlinya dan sudah berada di sudah tepat seperti itu sehingga sesuai ya Pak ya. Ternyata di program guru penggerak pun ada pembelajaran sosial emosional seperti itu, yang mana mudah-mudahan tentunya hal ini juga bisa menyebar secara luas seperti itu ya Pak ya. Nah tentunya Pak, tadi Pak dalam menerapkan diagram emosional gitu kan seperti itu nanti ya, rencana penerapan diagram emosional ataupun tadi yang proyek jadi SMP 2 Kutawaringin itu. Nah tentunya akan ada tantangan sih Pak ya. Iya betul. Ini tantangannya seperti apa Pak? Ya tantangannya kan ada regulasi di sekolah tersebut adalah bagaimana pengeluaran anggaran sih Pak sananya. Apakah ini disetujui oleh benahnya bos untuk mencetak poster yang berhubungan dengan sosial emosional gitu. Dan juga anggaran kan juga tidak sedikit ya Pak. Mudah-mudahan itu tidak menjadi kendala yang berarti nanti ketika sampai di kebijakan kendaraan bos Pak, supaya bisa lancar di situ. Jadi setelah itu ada, maka kanvas itu dicetak dan akan ditempelkan secara masif di sekolah kita. Nah, itu kendalanya. Kemudian yang satu lagi itu menyamakan
awal pembelajaran juga, awal pembelajaran kepada guru-guru yang lain gitu kan. Ya. Ya kan mungkin ada guru yang memiliki pemahaman yang sama dengan PSE ini sendiri, ada yang udah yang penting masuk kelas ngajar gitu kan gitu. Jadi aspek sosial emosionalnya tidak tersentuh. Nah, ini tantangan paling besar Pak di saya. Ya, jadi tantangan yang pertama tadi Pak jika disimpulkan yang pertama mengenai anggaran ya Pak ya, seperti itu. Terus yang kedua juga bagaimana menyeragamkan atau menyamakan persepsi lah ya, menyamakan persepsi dengan rekan kerja yang lainnya ketika awal pelaksanaan pembelajaran seperti itu Pak ya. Nah, menurut Bapak Pak nih, menurut Bapak solusinya seperti apa Pak? Atau apakah ada pihak lain Pak yang akan dilibatkan seperti itu? Ya, kalau untuk yang pertama anggaran ya Pak ya, untuk anggaran sepertinya ya harus kita komunikasi secara intens kepada kepala sekolah atau kepada boros bahwa program ini pun sangat bermanfaat, terutama akan berdampak positif terhadap siswa itu sendiri. Nah, mudah-mudahan disetujui. Nah, kemudian kalau untuk rekan sejawat, rekan kerja, ya kita harus memberikan sosialisasi yang lebih gitu kepada mereka bahwa PS ini sangat penting diterapkan, tidak hanya aspek akademis saja. Karena kita juga harus mengetahui kondisi kejiwaan siswa itu sendiri Pak sebelum belajar, karena ada kesiapan belajar Pak ya. Ya betul. Ada kesiapan belajar, barangkali siswa di sini ini ketika berangkat ke sekolah sedang murung. Iya betul Pak. Sedang murung di rumahnya, kemudian dimarahin sama orang tuanya, kan kita tidak tahu. Ya, hal-hal seperti itu juga harus kita sentuh supaya pembelajaran itu berlangsung dengan menggembirakan siswa itu sendiri Pak. Nah itu tentunya Pak yang menjadi menarik, bagaimana pembelajaran itu bisa menggembirakan bagi siswa ya Pak ya. Sehingga siswa ketika belajar nanti diharapkan kan tentunya mereka bahagia ya Pak ya. Tidak tertekan dengan pelajaran atau dengan materi seperti itu Pak ya. Nah ini tadi menarik Pak nih, berhubung dengan tadi Bapak juga ternyata sudah merencanakan ya Pak ya untuk pembelajaran PSE seperti itu, dan juga sesuai Pak dengan apa yang kita pelajari ya Pak ya bersama-sama di program Guru Penggerak ini, yaitu di modul 2.2 Pak. Nah, coba Pak saya ingin menggali dari Bapak Pak, hal apa Pak yang menarik menurut Bapak selaku, apalagi Bapak ya selaku guru BK mungkin bisa mengeksplor lebih jauh juga Pak mengenai yang menarik dari pembelajaran PSE itu sendiri Pak, seperti apa? Betul. Yang menarik di PS itu sendiri adalah kita mengenal emosi siswa Pak ya, yang nampak ataupun yang tersirat gitu. Karena barangkali nih yang nampak di luar itu belum tentu aslinya, seperti fenomena gunung es gitu Pak ya, yang nampak di luar hanya mungkin kalau dari guru, oh anak ini nakal, anak ini nggak suka masuk pelajaran saya gitu kan. Itu kan hanya yang kulitnya saja yang guru tahu, tapi kita telah menerapkan PST sendiri, kita harus tahu bahwa oh ternyata latar belakangnya tidak hanya itu saja, bisa jadi latar belakangnya yang asli adalah oh ada konflik dengan temannya atau ada konflik dengan keluarganya, sehingga anak itu berperilaku tidak masuk pelajaran, membolos kayak gitu. Nah, ketika anak sudah disentuh dengan emosinya, dia juga merasa oh ya ternyata bapak ibu guru memperhatikan saya gitu. Jadi dari situ ada rasa respect, penghargaan, kemudian rasa merasa dimengerti gitu, itu murid akan lebih senang di situ. Jadi pembelajaran PS ini sangat tepat untuk digunakan saat guru bertemu dengan siswa. Nah itu juga sangat menarik ya Pak ya bagi Bapak, apalagi Bapak seperti tadi terkadang ya seperti saya juga gitu Pak, kadang kan melihat murid itu yang nampak, yang terlihat saja ya Pak ya. Nah, kita kan tidak tahu ternyata di luarnya atau emosinya atau jiwanya ternyata seperti apa Pak. Nah mungkin Pak saya ingin sedikit menggali lagi Pak, sekalian saya juga belajar ya Pak. Mungkin Bapak ada tips-tips tertentu Pak atau strategi khusus Pak supaya bisa mengetahui bagian terdalam lah. Apa yang keluar kan otomatis yang nampak lah gitu ya. Nah ini bagian terdalam dari siswa nih Pak, seperti apa nih Pak? Betul.
Ya, ketika kita ingin mengetahui kejiwaan siswa, kita harus menggali pertanyaan-pertanyaan yang mendalam ya Pak ya. Karena kalau di BK ada namanya untuk menggali permasalahan itu sendiri, ada attending, kemudian ada rasa menghargai, kemudian rasa leading, rasa memimpin pembicaraan, kemudian ada dorongan minimal seperti itu. Ketika kita melihat siswa berperilaku seperti itu, yang pertama yang harus kita ada adalah rasa curiga dulu. Gitu. Iya, Curiga dulu. Ya. Kalau anak ini seperti hari-hari biasanya kok berbeda, nah berarti kan kita harus ada curiga dulu. Kenapa nih kira-kira? Juga kan ada bentuk emosi kan tidak harus marah, tidak harus sedih, tapi juga gembira yang berlebihan juga itu suatu bentuk emosi yang harus kita curigai sih. Betul ya. Iya. Kenapa anak ini terlalu gembira? Gitu? Apakah ada sesuatu di belakangnya? Gitu? Apakah dia ulang tahun atau bagaimana? Gitu? Atau dia terlibat dalam suatu hal yang lebih serius misalkan? Di sana itu sih yang harus kita. Cuman kalau di saya adalah di BK, wah ini harus curiga dulu kenapa anak seperti ini. Ketika sudah tahu titik poinnya, ya udah kita ketika itu positif kita dorong lebih jauh lagi supaya dia berkembang. Jika itu negatif kita arahkan supaya dia tidak melenceng terlalu jauh. Begitu Pak. Wah ternyata, nah ini jadi pelajaran baru juga buat kita semuanya ya. Ternyata kecurigaan itu ya dalam ketik itu tidak sebatas yang negatif saja Pak ya. Iya betul. Ternyata yang positif, yang ceria, yang senang berlebihan, ceria itu juga patut dicurigai. Gitu. Karena khawatir juga kalau dia senang lebih-lebihan gak ada apa-apa jadi apa atau dia pakai sesuatu gitu. Ya betul-betul. Ini menarik nih kan. Nah tentunya dalam melaksanakan PSI tentu Bapak akan melaksanakan dulu ya Pak. Iya. Nah tadi juga Bapak sudah di awal sudah disebutkan bahwa sedang menyiapkan ya Pak ya, sedang menyiapkan diagram emosi seperti apa Pak itu perencanaannya ataupun gambaran teknisnya nanti seperti apa Pak? Oh iya. Betul. Jadi saya akan mensosialisasikan diagram emosi itu kepada guru-guru yang lain supaya menerapkan itu di kelas, di depan kelas Pak. Jadi ketika anak itu mau masuk itu apa emosimu hari ini gitu. Jadi anak tuh bisa menempelkan emosinya, misalkan Andi sekarang tuh hari ini lagi gembira, kemudian Siti hari ini lagi sedih dan kalau gitu ditempelkan. Jadi nanti guru menganalisis ternyata murid-murid Siti kebanyakan lagi galau nih gitu. Ya. Jika lagi galau bagaimana pengkondisian awal pembelajaran itu supaya anak-anak itu dibekali pengetahuan, pemahaman bahwa jangan galau itu ada tipsnya supaya tidak galau begitu Pak. Jadi itu di awal ya Pak. Ya. Apakah disimpan di dalam kelas tadi kan simpan di dalam kelas Pak. Di dalam kelas ya seperti itu. Itu dilaksanakan nanti ketika di awal pembelajaran seperti itu Pak. Nah, tadi juga oleh Bapak harapannya kan dari diagram emosi itu kita selaku guru pun mengetahui ya Pak ya, emosi anak ketika dia akan masuk di kelas. Nah dari Bapak harapannya sih Pak seperti apa Pak harapannya kalau anak nanti sudah tahu, guru pun sudah tahu, nanti harapannya dari diagram itu setelah kita mengetahui emosi tersebut ya Pak, emosi anak harapannya seperti apa Pak? Ya, harapannya guru semakin dekat dengan siswa Pak. Jangan sampai murid itu jauh dari gurunya. Karena ya ketika kita dekat secara emosional maka transfer ilmu itu akan semakin cepat gitu, akan semakin cepat masuk ke dalam kalbu siswa itu sendiri gitu kan ya. Apalagi kalau siswa sudah ada barrier terhadap guru tertentu ya gimana juga nggak akan bisa masuk Pak. Akhirnya diharapkan dari ketika mengenal emosi siswa nanti guru akan lebih dekat dengan murid dan akan lebih mudah dalam penyampaian materi itu sendiri seperti itu. Nah iya Pak, nah itu ya memang itu jadi sangat penting bagi kita semuanya, khususnya bagi guru. Kita selaku guru itu
harus dengan siswa itu tentunya jangan hanya dekat di mata saja ya, Ya, Pak. Dekat di mata tapi jauh di hati. Tapi justru tadi dekat di mata, di hati pun Iya, dekat. iya. Nah, seperti itu Iya. Pak ya. Nah, ini menarik nih seperti itu. Mudah-mudahan dengan seperti itu tadi juga oleh Bapak, si anak-anak kita atau murid-murid kita nanti bisa semangat dalam belajarnya Pak ya. Ya, Seperti itu Pak ya. Nah, itu tentunya hal yang sangat baik untuk kita semuanya. Pak, sangat luar biasa sekali Pak. Saya pun tentunya jadi pelajaran ini jadi ide juga buat saya Pak nih, nanti ke depannya. Oke. Buat yang lainnya juga nanti, nah sudah ada gambaran rencananya dari Pak Arif untuk melaksanakan PSI ini, yaitu dengan membuat diagram atau diagram emosi nanti yang akan ditempel di kelas, dan setiap masuk nanti siswa tentunya akan melaksanakan ya Pak ya, melaksanakan atau memilih emosi emoticon yang sesuai dengan perasaan mereka atau kondisi mereka pada hari itu seperti itu. Nah, ini cukup menarik Pak ya, seperti itu. Ini juga kan sebagai bagian ya Pak ya untuk mewujudkan dari visi. Nah itu Pak ya. Nah, tentunya di SMP 2 Kutawaringin ini ya Pak ya. Nah, ada visi yang menarik Pak ya. Oh iya. Itu visi recap. Nah, coba mungkin Pak bisa dijelaskan Pak. Iya. Visi recap itu seperti apa? Karena ini secara kata pun yang sudah menarik nih recap. Betul, recap Pak. Iya. Di SMP 2 Kutawaringin ini memiliki visi recap. Recap itu dari R-nya adalah religius, kemudian yang I-nya adalah inovatif, K-nya adalah kreatif, kemudian A-nya adalah agamis, dan T-nya adalah terdidik. Dari harapkan siswa SMP Negeri 2 Kutawaringin ini memiliki landasan yang pertama adalah religius dulu Pak. Betul. Ketika sudah adanya fondasi religius, maka mudah-mudahan diharapkan ya siswa tersebut mulai memiliki karya-karya yang inovatif dan kreatif, itu yang dapat membedakan nih dari sekolah ini dengan sekolah yang lain itu apa gitu. Kemudian dari penerapan itu sendiri akan tercermin dalam perilakunya yang agamis gitu. Dari tutur katanya, kemudian dari perilakunya gitu. Nanti tercermin sikap yang agamis. Nah, dari itu semua akan tercipta menjadi siswa yang terdidik gitu. Ketika itu semua terdidik, maka itulah yang membedakan Pak ya, siswa yang sekolah dan tidak sekolah gitu ya. Ya. Jadi ketika sekolah itu menjadikan siswa itu menjadi siswa-siswa yang terdidik, yang paham akan tugas dan tanggung jawabnya dia di sekolah, di masyarakat maupun di keluarganya. Itu Pak. Nah, ini juga sangat luar biasa ya seperti itu. Ternyata jika disimpulkan, ternyata TIKAT ini tujuan utamanya itu terdidik ya Pak ya. Nah, dengan fondasi yang kuatnya yaitu religius, inovatif, kreatif maupun dan agamis apa seperti itu. Nah, itu jadi pilar, jadi fondasi yang mana tadi oleh Bapak bisa mewujudkan siswa yang terdidik juga Pak. Nah, itu Pak dalam mewujudkan visi tersebut tentunya ada tahapan Pak di guru penggerak ini, yaitu tahapan dengan metode bagja ya Pak ya. Itu kan ada 5 langkah ya Pak. Bagja, B-nya itu buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi, dan J-nya itu jabarkan rencana, dan A-nya itu aktor eksekusi. Nah, apakah Bapak sudah menerapkan Pak metode tersebut Pak dalam mewujudkan visi Pak? Oh iya, tentunya Pak, dari kemarin saat menyusun visi misi ini harus digali dulu nih filosofinya apa nih kan, gitu, apa tujuannya, apa indikatornya. Nah, dari situ sudah terlihat bahwa dari B aja misalkan buat pertanyaan kita Pak ya, harus mengacu kepada mengacu kepada peserta didik gitu. Karena peserta didik itu bisa belajar di sini itu secara nyaman, secara aman, kemudian bahagia itu sendiri. Nah, dari situ juga sudah dibuat lagi menjadi atur ambil pelajaran Pak ya, diambil pelajaran itu sendiri bahwa oh ya ternyata
kita harus menggali lebih dalam lagi apa nih visioner kedepannya siswa ini mau seperti apakan Ya. gitu Pak. Nah setelah dari situ juga kita membuat rencana-rencana strategis Pak ya yang dituangkan dalam misi sekolah itu sendiri. Kemudian membagi tugas-tugas Pak, seperti tugas keseluruhan apa, kemudian tugas BK apa, tugas guru mapel lain apa, tugas sarana prasarana apa gitu. Jadi melibatkan pihak-pihak yang ada di sekolah sendiri untuk mewujudkan pendidikan yang membahagiakan siswa itu sendiri dengan sosial emosional yang diterapkan di sekolah. Nah, seperti itu Pak, Bapak ternyata sudah menerapkan ya Pak yang bagja seperti itu dari pertanyaan, terus ambil pelajaran, juga tadi Bapak sudah menjabarkan ya Pak rencana strategis dengan rekan-rekan kerja ya Pak seperti itu. Nah, apakah Pak ada tantangan Pak dalam melaksanakan tahapan metode bagja ini Pak? Ya, tantangannya kita akan bergesekan dengan karir akademis Pak. Di situ bergesekan dengan akademis dan juga agenda-agenda sekolah yang mendadak ataupun dari kegiatan-kegiatan di luar kegiatan komunitas. Mungkin di salah satu guru itu juga ada yang berkecimpung di organisasi yang lain, mungkin pas saat itu bentrok dengan kegiatan yang lain, akhirnya itu tidak menjadi kurang maksimal Pak di situ. Paling tantangannya di situ sih, untuk itu membuat perencanaan ataupun yang tidak bertabrakan dengan agenda-agenda guru-guru yang lain yang mengikuti MGMP ataupun MGBK. Nah, jadi tantangan juga ya Pak ya, ketika dengan kalender pendidikan ya, yang sudah diplot seperti itu, nah, kita inginnya seperti ini, nah, itu kan jadi sebuah tantangan juga Pak ya, seperti itu. Nah, Pak dalam melaksanakan tahapan bagja yang tadi yang 5 langkah itu Pak, menurut Bapak bagian mana Pak yang perlu Bapak tingkatkan seperti itu supaya nantinya tentunya hal ini bisa mewujudkan visi kan Pak, harapannya seperti itu. Ya, yang perlu ditingkatkan lagi adalah sinergitas sih Pak yang diatur eksekusi ya. Karena mengingat sekolah ini sekolah yang baru, kemudian guru-gurunya juga kebanyakan tidak hanya di satu sekolah saja gitu. Dia akan berbentrokan dengan sekolah-sekolah yang lain juga yang beliau ikutin di sana juga. Nah, ketika atur eksekutif sendiri bahwa pas pengimplementasian rencana itu harus dimatangkan gitu ya, sampai ketika sudah matang di satu sisi ini ternyata gurunya tiba-tiba tidak ada pelimpahan wewenang. Nah itu yang menjadi tantangannya sih Pak di situ. Kemudian membuat sinergitas yang antara panitia ataupun dari warga sekolah itu harus kompak. Itu yang harus ditingkatkan lagi di situ. Nah, ya Pak tentunya sudah menerapkan bagja ya Pak. Nah, salah satu mungkin juga Bapak juga menerapkan PSE dengan jaga emosi ya Pak. Nah, menurut Bapak Pak dari kira-kira itu dalam rentang waktu berapa waktu tuh Pak Bapak akan melaksanakannya? Ya, dari rentang waktu itu saat ini sekarang berkoordinasi dengan pihak sekolah, apakah studi anggarannya segala macam, kemudian kalau sosialisasi dengan rekan sewarna sudah, tinggal barangkali 1 atau 2 minggu ke depan Pak. Alhamdulillah ya, rupanya ternyata kita tunggu nih ya dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Ya, mudah-mudahan kita berjumpa lagi kembali di PI keempat ya Pak ya, dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan juga tadi juga pembelajaran sosial emosional. Nah, tentunya kita juga nanti akan lihat bagaimana nih diagram emosi nanti yang akan dilaksanakan oleh Pak Arif. Tentunya jadi menarik ya Pak ya. Mudah-mudahan tentunya apa yang Pak Arif rencanakan ya Pak ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dan mudah-mudahan tentunya dalam setiap perencanaan ya Pak ya, dan setiap pelaksanaan pun tentunya akan ada tantangan ya Pak ya, atau kendala. Mudah-mudahan tentunya segala tantangan ataupun kendala tersebut
bisa terselesaikan. Amin, Seperti itu, amin, Pak, ya. ya. Nah, alhamdulillah Pak, kita sudah berada di akhir penghujung. Penghujung. Nah, dari pendampingan ini, nah, menurut Bapak Pak di pendampingan kali ini apa yang menarik Pak? Ya, di pendampingan ini yang menarik adalah kita dibimbing tidak secara akademis saja, tapi tadi Pak Trisna sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional, sehingga saya pun dalam mengikuti materi ini sangat asik dan menyenangkan. Itu pun membuat saya lebih memahami materi yang diberikan gitu Pak. Kemudian di sela-sela waktu ini Pak Trisna menyempatkan diri, nah itu pun juga salah satu bentuk apresiasi yang luar biasa kepada CGP Pak. Saya mengucapkan terima kasih. Kemudian itu membuat kita tuh semakin dekat gitu Pak. Nah, jadi yang tadi kan ya, ketika kita dekat secara emosional maka transfer ilmu itu akan semakin cepat terjadi. Itu yang membuat saya menarik Pak. Kemudian dari materi Pak itu sendiri, terima kasih kepada Kemdikbud sudah membuat materi ini, sehingga saya lebih memahami karakter siswa dan akan saya terapkan di pembelajaran sekolah sehari-hari. Ya, alhamdulillah ya seperti itu. Justru Pak, saya juga belajar dari Bapak dari tadi teknik ternyata bukan hanya dekat di mata, tapi justru harus sampai dekat ke hati juga. Nah, ini mudah-mudahan Ya. kita semua bisa seperti itu. Nah iya Pak, kalau untuk hal yang perlu diperbaiki mungkin Pak dari pendampingan kali ini apa Pak? Yang perlu diperbaiki Pak ya, sepertinya sudah standar Pak. Motor masa. sudah cukup lah, sudah cukup ideal lah gitu, sudah cukup ideal. Gitu Pak. Tidak ada koreksi lah. Ya, terima kasih Pak Arif atas waktunya. Mohon maaf juga sudah mengambil waktu Pak ya di sela-sela kegiatan Pak Arif seperti itu. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang telah mendukung. Mudah-mudahan tentunya kita semua diberikan kesehatan dan sebagaimana Gajah Dantara katakan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan dan yang paling utama yaitu kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.